macam rintangan yang ada di jalan-jalan tol itu harus hilang. Ya, makanya oleh karena itu ada aturan kecepatan harus 60-80 km. Karena apa? Tidak boleh terlalu lambat. Karena apa? Kalau terlalu lambat nanti arusnya terhambat. Atau tidak boleh terlalu kencang, ya kan? Karena apa? Nanti akan ada safety, ada accident dan sebagainya. Ya. Itu smooth flow. Artinya prosesnya mengalir, ya. Mengalir seperti kalau bisa kita ibaratkan air mengalir dari hulu daripada di gunung sampai ke muara di laut itu tidak pernah terhenti, jalan terus. Itu yang dipentingkan daripada arti daripada smooth flow. Ya. Toolsnya banyak, menjalankan pull system atau pull system itu sistem tarik ya, sistem tarik nanti itu adalah bagaimana kita membuat suatu produk harus dengan ada pesanan dulu ya, nanti lebih detail di dalam Lean akan dipelajari. Ada toolsnya berikutnya adalah Kanban, itu tadi sinyal, memberikan sinyal ke tempat lain, ke proses lain supaya barangnya ditarik dan sebagainya. Smolot artinya apa? Kita di dalam proses Lean harus mempunyai fleksibilitas daripada membuat suatu produk. Contoh gampangnya small lot itu adalah industri otomotif. Pertanyaan saya, Pak, boleh nggak kita beli mesin kita beli mobil cuma satu? Ya memang harus cuma satu, butuhnya satu. Tapi mungkin nggak sama dealernya atau pabriknya, Pak beli satu, tunggu Pak ya. Nanti kalau ada 20 orang baru buatin. Tentunya apa? Pabrik tersebut nggak akan lama. Karena apa? Nggak mungkin orang nunggu itu satu persatu. Nggak mungkin nunggu itu nunggu banyak, nggak mungkin, ya kan? Nah itu yang dinamakan small lot. Jadi kalau pernah saya ditanyain, Pak, kalau begitu idealnya small lot berapa? Satu. Ya, jadi satu unit di order oleh customer itu harus dieksekusi. Wah, nggak bisa Pak, kita nggak mungkin Pak. Misalnya industrinya adalah industri elektronik, ya kan, industri apa segala macam. Ya, itu adalah berbicara tentang ideal daripada small lot itu sendiri, ya. Oke, kemudian ada quick setup, yaitu adalah bagaimana kita memberikan melakukan aktivitas setup itu dengan cepat, ya. Supaya apa? Loss time-nya nggak banyak. Karena apa? Ketika kita melakukan setup, pasti mesin kita nggak menghasilkan produksi. Nah, itu termasuk losses. Ya. Oke, kemudian uniform production, yaitu artinya apa? Memproduksi, ya kan, dengan gerakan, dengan metode, dengan cara yang sama, tapi produknya bisa berbeda-beda. Itu adalah uniform production. Atau kebalikannya, ya kan, produk yang diproduksi sama, tetapi endingnya nanti atau di proses berikutnya bisa digunakan untuk berbagai macam model. Itu termasuk uniform production, ya. Nah, berikutnya adalah continuously improvement. Di sini ada quality at the sources. Nah, ini revolusioner dalam area quality, ya. Dimana kalau sebelum-sebelumnya sistem konvensional, quality itu ada section tersendiri. Nah, makanya biasanya ada QA, QC gitu ya. Nah, terus kemudian ada proses inspection sendiri, area sendiri. Nah, Lean ini mengarahkan quality at the sources. Artinya apa? Quality yang diciptakan di masing-masing proses. Karena apa? Kalau kita belajar tentang balik lagi 7 Ways, pengecekan, inspection, ya kan? Quality inspection itu sebenarnya mudah. Sebenarnya waste. Jadi kalau kita melakukan pengecekan, ada departemen QA, mohon maaf ini ada beberapa Bapak Ibu yang berada di bagian quality, ya kan? Itu artinya sebenarnya itu merupakan waste, ya. Nah, bagaimana, ya? Keluar tadi prinsip daripada Kaizen, ya. Ya. Kalau nggak bisa dihilangkan daripada pengecekannya, dikurangi pengecekannya, dikurangi cara waktu pengecekannya. Nah, itu yang dimaksud dengan quality at the sources. Artinya apa? Lebih dalam lagi, setiap proses yang mengerjakan proses, ya kan? Setiap prosesnya harus menjamin bahwa kualitinya harus oke. Dan yang melakukan pengecekan operatornya itu sendiri. Nah, ini yang dinamakan dengan quality at the sources. Atau berikutnya continuously improvement adalah
TPM, Total Productive Maintenance atau Total Preventive Maintenance, yaitu adalah kolaborasi antara produksi dan maintenance untuk mengorganisir atau mengelola mesin dengan baik. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah supplier networking. Nah, ini juga sudah dijalankan ya. Ada supply chain management. Bahkan ada untuk warehousing ya. Ini malah murni menjalankan lean metodologinya ini hanya murni menjalankan supplier networking sendiri ya. Nah, ini tentang lean manufacturing metodologi. Nah, pertanyaannya Pak, boleh nggak Pak? Boleh. Itu tadi ya. Ini tadi yang saya sampaikan di awal. Ini boleh dijalankan tidak urut. Boleh. Tergantung dari apa? Tergantung dari bisnis proses Anda masing-masing. Ya. Tergantung ya. Saya pernah beberapa tahun yang lalu dipanggil berkunjung ke suatu perusahaan yang sangat problem sekali kualitinya. Ya, sangat problem kualitinya. Bisa dibayangkan perusahaan tersebut itu memproduksi balon itu yang seperti di Ancol itu ya, ada yang lumba-lumba dan sebagainya itu kan. Itu bayangkan saja, itu perusahaan tersebut itu menganggarkan quality inspection orangnya saja itu hampir 50% dari tenaga kerja dia. Bayangin. Nah, itu menunjukkan bahwa quality di sana ada problem. Jadi kalau kita ingin menjalankan lean, apakah harus 5S dulu? Wah, keburu tutup banget perusahaannya. Ataukah kita menjalankan flexible resources dulu? Keburu tutup perusahaannya, ya. Nggak akan bersaing hebat. Oleh karena itu, saya arahkan, oh iya, ini yang paling cocok adalah menjalankan bagaimana quality added sources, ya kan? Wah, terlalu berat pekerjaannya kalau setiap proses harus melakukan. Ya udah, oke, kita mengarahkan ke quality, ya. Misalnya salah satunya adalah menggunakan format TQM, Total Quality Management, ya, yang di dalamnya ada QC7 tool dan sebagainya. Ya. Nah, ini artinya boleh kita menjalankan lean tergantung daripada bisnis proses perusahaan yang kita kendalikan dan juga problemnya apa di situ. Ya. Intention daripada pemangku jabatan di situ apa. Ya. Nah, ini tadi yang saya ingin gambarkan tentang lean manufacturing methodology. Ya. Nah, kembali lagi di sini, ya. Saya ingin mengingatkan ya tentang lean manufacturing yang tadi mungkin beberapa saat lalu kita dengarkan ya, apa goal, fokus dan metodenya. Nah, sebenarnya saya pernah ditanya bagaimana sih membayangkan atau Bapak menjelaskan secara simpel lean itu seperti apa sebenarnya. Nah, ini ada gambaran yang sangat menarik ya. Jadi kalau saya tanya lean itu awalnya dari benang ruwet. Benang ruwet apa ya? Benang yang tahu ya Bapak Ibu sekalian ya. Benang yang kusut ya, benang kusut. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu mempunyai benang kusut, ya kan? Pertanyaan saya, Bu, Bapak, panjangnya tali itu berapa? Apakah Bapak Ibu sekalian bisa menjawab? Kalau ada benang kusut, ya kan? Saya tanya, panjangnya berapa? Pasti sulit menjawabnya, ya. Pasti sulit menjawabnya. Nah, itulah yang diperlukan dan perusahaan Bapak Ibu sekalian ingin menjalankan lean itu artinya arahnya adalah mengurai benang-benang kusut yang ada. Nah, tahapannya bagaimana? Kalau kita gambarkan di sini, ya, benang kusut ini harus diurai dulu. Ya, benang kusut harus diurai dulu. Jadi jangan berharap Bapak Ibu sekalian di perusahaannya ingin menjalankan lean, tapi benang kusut terjadinya yang dihadapi adalah benang kusut, tapi ingin memperpendek benang tersebut atau ingin memperpendek proses tersebut akan susah sekali dan akan banyak sekali halangan-halangan. Bahkan mungkin lean-nya nggak akan jalan, lean-nya nggak ada hasilnya. Nah, caranya bagaimana? Metodologinya, bagaimana memulainya? Urai kekusutan daripada benang-benang tersebut. Ya saya gambarkan di ini ya. Ada tetap mengarah dari ke kiri ke kanan, ya kan? Tetapi sudah makin terurai. Meskipun belum lurus, masih ada yang belok ke kanan, ada yang belok ke kiri, ada yang ke atas, ya. Tapi paling enggak sudah tidak kusut. Nah, kemudian proses berikutnya, ya kan, PDCA-nya adalah benang yang kusut, benang yang sudah kita urai tadi,
kita arahkan supaya tidak ada benang yang bergerak ke belakang lagi. Itu yang warna kuning ya. Sudah mulai lurus. Berikutnya adalah yang bawahnya lagi. Nah, sudah menjadi satu garis lurus. Nah, pertanyaan saya, kalau sudah menjadi garis lurus ini, Bapak Ibu sekalian bisa mengukur panjangnya tali tersebut? Pasti bisa. Mau 10 meter, 20 meter, 30 meter, apapun itu yang penting bisa diukur. Nah, itulah yang dinamakan lead time. Atau waktu yang digunakan untuk mengerjakan satu proses. Atau waktu yang digunakan untuk memproduksi, menghasilkan satu produk. Itu yang dinamakan lead time. Nah, lean di mana bekerjanya? Mengurangi lead time tadi. Jadi ada lead, ada lean ya. Jadi kalau lead time adalah waktu yang digunakan untuk menghasilkan satu buah produk. Contoh misalnya, bapak-bapak nih senangnya membuat kopi. Zaman dulu Pak, kalau zaman dulu harus apa dulu? Ngambil bubuknya dulu, gali apa segala macam, ngambil airnya segala macam ya. Mungkin perlu waktu berapa ya kali ya? 2 menit ya, kalau 3 menit ya. Nah, tapi sekarang dengan alat apa itu? Coffee maker ya. Iya, tim. Nah, coffee maker ya ada ya itu ya. Coffee maker kita tinggal pencet saja. 1 menit selesai. Ya, lead time-nya menjadi 1 menit. Nah, itu berarti coffee maker itu sudah merupakan lean. Lean project-nya ada, lean prosesnya ada. Yang awalnya membuat kopi itu 2,5 menit menjadi sekarang 1 menit. Bahkan ditambahkan value-nya lagi. Ada yang mau nggak terlalu manis, ada yang nggak mau pakai gula, ada yang mau dikasih creamer, ada yang mau pakai susu, dan sebagainya. Itu proses lean. Ya, ini yang sering saya gambarkan bagaimana kita memahami dengan mudah apa itu lean manufacturing atau lean proses ya. Oke, nah ini adalah sekilas tentang apa namanya pemahaman tentang lean ya seperti itu. Nah, kita mulai ke apa namanya detail lagi ya kan, bagaimana kita menjalankan lean ya setelah kita mendapatkan paparan tadi diskusi tentang panjang lebar tentang lean ya. Nah, ini ingin saya sampaikan apa namanya arah daripada webinar kita, yaitu pertama adalah kesalahan-kesalahan apa yang kita jalankan, ya kan? Atau yang sudah dijalankan di beberapa perusahaan di dalam menjalankan lean. Ini dari pengalaman best practice saya ya, seperti itu. Nah, apa pertama? Ini kesalahan utama yang sering dan banyak sekali dilakukan oleh banyak perusahaan. Mencontoh langsung apa yang dilakukan oleh perusahaan lain yang telah berhasil menjalankan lean. Ini masalah pertama yang sering, kesalahan pertama yang sering dipakai. Ya. Mencontoh, sana bagus Pak lean-nya, hasilnya bagus. Saya ingin menjalankan persis sama. Nggak bisa. Karena apa? Bisnis profilnya berbeda. Culture perusahaannya berbeda. Terus kemudian direction dan keinginan dari manajemennya berbeda. Ya. Jadi ini yang paling fatal. Ya. Dilanjutkan lagi ke kesalahan yang kedua, yaitu meng-hire karyawan yang pernah menjalankan lean di perusahaan lain, termasuk yang bekerja di Toyota. Saya banyak sekali bertemu di perusahaan dengan teman-teman yang lulusan Temin ya, banyak sekali di situ yang tahu tentang lean proses ya. Nah, ada satu kesalahan, ada satu titik temu. Mengapa orang yang sudah pernah menjalankan lean di perusahaan yang lain, ya kan, tetapi di perusahaan ini tidak bisa? Karena apa? Ini tadi, ya kan? Ada satu kesalahan fatal yang paling utama, yaitu adalah menduplikasi proses tool yang pernah dijalankan di perusahaan yang lama dan diterapkan apa adanya di perusahaan yang baru. Ini fatal. Kebanyakan saya lihat tidak berhasil. Karena apa? Nggak sama culture-nya, nggak sama bisnis profilnya. Oleh karena itu, ya kan, apa namanya, yang harus dilakukan apa? Yaitu pertama, ya, kalau kita masih bicara di nomor 2 tadi, yaitu direction harus memberikan yang jelas. Mau menjalankan lean dengan meng-hire karyawan yang sudah mengentai lean, itu arahnya kemana? Maunya apa? Ya. Hasil yang diinginkan oleh perusahaan nanti itu apa?
Saya punya pengalaman berapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 6 tahun, 7 tahun yang lalu, saya mau saya sudah menjadi konsultan, mau di-hire oleh suatu perusahaan sangat besar sekali di agribisnis, ya, ingin menjalankan Lean. Ya. Yang saya tawarkan pertama adalah sudah matching belum antara perusahaan yang ingin menjalankan Lean, ya kan, dengan tools yang dijalankan dan juga komitmen dari manajemen, ya kan, tentang menjalankan Lean itu seperti apa. Ini yang harus dibuat clear dulu, baru jalan satu persatu. Ya. Nah, ini kesalahan yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling sering apa? Hanya fokus pada penerapan Lean tools tanpa memahami proses bisnis yang ada. Ini juga sering terjadi, ya. Lean tools banyak yang tadi ya, yang Lean building block tadi, ada TPM, ada Kanban, ada segala macam gitu ya. Ini banyak sekali perusahaan itu yang menjalankan Lean itu langsung menerapkan tanpa melihat, mengobservasi sebenarnya proses dia butuh Lean enggak? Butuh Kanban atau tidak? Atau butuh tool itu atau tidak? Ini jarang sekali digunakan. Nah, sehingga suatu saat saya pernah berdiskusi juga dengan perusahaan pembuat ini ya, model-model aquaproof itu ya. Dia tanya, Pak, kebetulan dia direksi dari operasional, beliau tanya, Pak, itu kemarin manajer saya itu mau menjalankan Lean, Pak. Katanya mau menjalankan Kanban. Kanban itu katanya nggak boleh ada gudang. Wah, bisa saya diomelin sama bos, Pak. Apalagi nanti kalau mau mau musim-musimnya Lebaran, pemakaian aquaproof model seperti itu banyak, ya kan? Kalau gudangnya nggak ada, itu kita kehilangan kesempatan. Ya, ini bagaimana Pak? Itu manajer saya mau itu Kanbannya jalan, ya. Tetapi di lain pihak, ya, bos itu mengultimatum ke saya. Sampai ada di toko-toko itu nggak ada produk yang semacam kebocoran tadi, ya, model aquaproof itu disebut, itu akan jadi masalah dan Anda akan saya tegur. Bagaimana caranya? Nah, saya katakan bahwa tidak semua Lean tools itu diterapkan apa adanya. Harus tergantung daripada masalahnya. Harus tergantung dari bisnis profil yang ada. Atau ada perusahaan yang berbisnis tentang yang berhubungan raw materialnya itu tentang alam, ya, sumber alam. Pak, katanya ini ya Lean itu tidak boleh inventory banyak. Ya betul, secara teori. Ya. Bagaimana Pak kalau kita nggak boleh teori, nggak ini banyak, pasokan kita itu tergantung dari musim. Nah ini tadi yang harus kita jelaskan, kita harus pahami. Lean building blocks, ya, tidak semata-mata menjadi kewajiban harus diterapkan semuanya, tergantung dari proses kita. Ya. Oke, yang nomor 4 yaitu bingung menggunakan Lean tools yang mana. Tadi ya banyak sekali ya. Ya kalau yang sudah pernah menjalankan semuanya ya mungkin akan mudah ya. Tapi kalau belum pernah sama sekali, mana dulu yang saya jalankan? Paling-paling 5S. Nanti setengah tahun ditanyain hasilnya apa? Nggak ada. Kemudian nomor 5, kesalahan berikutnya adalah kurangnya atau lemahnya 7-based finding skill. Artinya apa di situ? Lean itu perlu skill. Menjalankan Lean itu perlu budaya. Nah, artinya apa? Semua karyawan harus dilatih menemukan 7Bs ini. Jadi kalau kita di dalam menjalankan Lean project di beberapa perusahaan ya pasti akan saya kenalkan dulu. Dan ini prosesnya lama, nggak bisa sebulan 2 bulan nggak bisa ini. Ya menemukan 7Bs itu nggak bisa. Karena apa? Mereka sebelumnya nggak ngerti dan nggak mengenal, ya. Boro-boro skillnya tinggi, ya mengenal aja enggak. Gitu. Nah ini yang kita kenalkan dulu ya. Terus kemudian, nah ini yang keenam. Ini di intention, diharapkan dari peserta webinar dari nulis ini. Berharap minta hasil ini secara cepat dan instan. Tidak bisa ya. Lean itu tidak bisa secara cepat. Kalau mau cepat, jangan ngomong Lean. Cost reduction aja, itu bisa cepat.
Karena apa? Lean itu adalah pembuatan budaya. Jadi nggak bisa cepat. Baru kemarin saya berdiskusi sama salah satu proyek Lean kita yang dilanjutkan dengan TPM, ya kan? Berapa lama, Pak? Jangan dilihat berapa lamanya. Karena apa? Lean itu progresif. Ya, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Tetapi yang paling penting adalah setiap bulan, setiap quarter, setiap semester itu ada pergerakan lean prosesnya menghasilkan suatu efisiensi proses. Itu yang paling dipentingkan di dalam lean. Bukan selesainya lean berapa. Karena apa? Lean itu nggak pernah selesai sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Tetapi kalau kita ingin tahu, Pak, kalau semua sudah ingin tahu aja, ya mungkin untuk minimalnya satu area kecil mungkin perlu 6 sampai 9 atau 11, 12 bulan, ya seperti itu, ya kurang lebih seperti itu. Nah, yang ketujuh adalah salah menggunakan atau memaksakan lean tools yang ada, ya. Oke, jadi salah menjalankan atau memaksakan. Ingat, tools-tools lean yang tadi kita pelajari itu bisa digunakan, bisa dikerjakan. Kanban itu dikerjakan juga bisa. Andon atau andon itu ada ini ya, apa namanya, sinyal-sinyal lampu kuning, merah, itu bisa dikerjakan. Ya. Tapi belum tentu bermanfaat. Nah, di sini kita harus tepat sekali bagaimana menjalankan lean tools yang ada. Nah, ini adalah beberapa kesalahan yang sering dijalankan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah menjalankan lean atau baru mau menjalankan lean tapi nggak ada efeknya. Ya. Oke, nah berikutnya akan saya sampaikan urutan atau lanjutan daripada yang tadi, ya. Ya, yaitu adalah mengapa lean itu nggak mempunyai efek ke company. Ini biasanya direksi ya atau owner yang tanya, ya. Yang pertama, mengapa lean itu nggak ada efeknya? Dan ini banyak terjadi. Tidak ada direction dari manajemen tentang penerapan lean. Jadi direksinya sendiri itu nggak tahu. Lean itu arahnya kemana itu nggak tahu. Tapi yang tahu hanya, oh lean itu bagus. Jalanin. Nah ini, kalau ada Bapak Ibu sekalian mau sedang menjalankan, tolong diperhatikan, ya, apa direction dari manajemen tentang penerapan lean ini, ya. Kemudian yang kedua, lean hanya dianggap sebagai tools untuk cost reduction semata, bukan sebagai tool untuk membangun budaya. Nah ini Pak, ini yang terjadi, ya. Untuk mereduksi biaya itu dijalankan lean, itu betul. Tetapi lean itu bukan tools untuk semata-mata untuk menurunkan cost reduction, bukan. Lean tools itu untuk membangun budaya. Budaya apa? Budaya di dalam manufacturing, di dalam proses untuk menurunkan proses yang panjang menjadi pendek, pendek dan pendek. Itu yang namanya kan budaya lean, ya. Terus kemudian yang ketiga, diimplementasikan secara sporadik, tidak by design. Ini, ya, salah satunya. Kenapa nggak ada efek? Udah deh jalan 5S-nya dulu. Udah deh jalan ininya dulu. Tapi nggak didesain secara, katakanlah secara desain, maksudnya kayak gini, ya. 2 tahun 3 tahun ke depan, saya akan mendapatkan efisiensi sekian dan saya akan menjalankan A, B, C, D, E, F gitu. Itu by design. Tapi kalau hanya sporadik, oke, jalan andon, oke, jalan quality added sources, oke, jalan ini, tetapi nggak ada desain secara keseluruhan, secara makronya nggak akan ada efek seperti itu, ya. Kemudian yang keempat adalah hanya fokus pada implementasi lean tools, tetapi tidak melihat, tidak diukur dampak secara keseluruhan proses. Nah, ini sering terjadi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian menjalankan ini, tolong segera cepat benahi, ya. Ya. Jangan hanya fokus kepada menjalankan lean tools, tidak. Dan saya ada satu customer yang lucu, katanya sudah lean gitu, ya. Tetapi nggak taunya yang lean itu adalah tata letak daripada mesinnya. Tapi prosesnya itu nggak lean. Ketika saya ditanya, apakah itu lean? Enggak, itu bukan lean. Karena apa? Ya memang lean itu adalah memangkas waktu proses. Kalau selama prosesnya itu berantakan, ya nggak akan bukan merupakan suatu tatanan daripada lean. Ya, oke. Yang kelima adalah nggak mempunyai efek berikutnya adalah lean culture tidak dibangun dengan baik. Ya, artinya apa? Not by design tadi. Ya.
Oke, lanjutnya adalah, nah, bagaimana cara kita memulai Lean? Ini yang menjadi klimaks daripada apa namanya webinar kita, ya. Bagaimana tahapannya? Nah, ini best practice yang sudah sering kali kita jalankan di dalam berbagai perusahaan-perusahaan yang kita develop Lean-nya. Pertama, kenali bisnis profil perusahaan Anda. Udah, itu dulu pertama. Jangan kenali Lean Tools, jangan. Kenali bisnis profil perusahaan Anda. Perusahaan Anda, ya kan, itu profil bisnisnya apa? Otomotif, terus kemudian elektronik, terus kemudian agribisnis, cuma office biasa, ya. Itu berbeda-beda. Nah, kemudian setelah dikenali, nah, yang kedua, ya, kenali strong point perusahaan Anda. Apa strong point perusahaan Anda? Ya. Ini harus kita kenali. Kalau strong point Anda tidak kenali, nanti Lean Tools yang dijalankan itu menjadi apa ya, liar. Sana sini sana dijalanin tapi tidak mengarah ke strong point. Nah, ini saya sedikit menceritakan histori daripada pencipta Lean. Pencipta Lean tadi saya katakan ya, Toyota ya, dengan TPS-nya ya. Pertanyaan saya, Bapak Ibu pernah mendengar cerita bagaimana awalnya Toyota itu membangun yang namanya TPS, Toyota Production System. Itu pertama, kenali bisnis profil Anda. Ya, jadi yang saya baca, yang saya kenali, ya kan, dulu, ya kan, Toyota itu dihadapi dengan apa? Setelah Perang Dunia Kedua, ya, munculnya TPS kan di situ sekitar 60-an itu ya. Mereka menghadapi apa? Biaya tenaga kerja sangat apa namanya, banyak tenaga kerja yang nggak ada pekerjaannya. Terus kemudian kebutuhan daripada mobil di Jepang banyak, tetapi beraneka ragam. Ketiga, modalnya nggak kuat. Ya. Tetapi dia punya strong point. Strong point-nya apa? Ya. Mobil Toyota itu sudah dikenal bagus, baik, mutunya terjamin. Nah ini satu dua ini itu kenali. Sehingga apa? Muncullah Lean Tools yang dikembangkan saat itu yang kita kenal sekarang. Ada just in time, ya kan? Ada inventorinya kecil. Untuk apa? Ya karena dia waktu itu Toyota nggak punya duit banyak. Sehingga apa? Ya, prosesnya harus cepat. Nggak boleh barang itu berdiam diri di gudang terlalu lama. Ya kenapa? Itu idle money. Ini harus diketahui satu dua. Ya. Itu cerita daripada TPS ya. Cerita lain, saya pernah bekerja di suatu perusahaan sudah sekitar 20 tahun yang lalu ya. Ya. Saya mengenali dari situ juga ya. Ada satu saya diperintah oleh director saya ya kan. Untuk raw material ini kebetulan director saya dari Jepang ya kan. Untuk ini apa namanya? Beli yang agak banyak. Loh, itu inventory. Iya nggak apa-apa, tapi murah. Nah, dari situ saya belajar, oh, nggak tahunya Lean itu seperti itu. Bukan hanya mengecilkan inventory, tapi kita harus betul-betul tahu strong point dan bisnis profil perusahaan kita itu apa. Ya. Ketiga, kenali dan temukan non-value added yang menggerus strong point perusahaan Anda. Nah, ini yang ketiga, ini yang paling penting. Ketika sudah tahu bisnis profilnya, strong point-nya sudah tahu, kenali dan temukan apa non-value added yang menggerus, yang tidak mendukung daripada strong point perusahaan Anda. Itu yang diajar. Contoh yang tadi dari Toyota, ya kan, keunggulan daripada Toyota adalah mutu daripada mobil Toyotanya, tapi yang menggerus adalah inventorinya. Oleh karena itu ada yang kita just in time, ada yang namanya Kanban. Itu adalah untuk tools untuk menggerus strong point yang dimiliki oleh Toyota nanti. Ya. Oke, yang nomor 4, buatlah stream mapping proses atau interconnecting proses. Ya, interconnecting berarti interproses, connecting antar proses satu dengan yang lain. Kenali value added-nya, non value added-nya, hilangkan non value added yang ada. Ya. Oke, terus kemudian yang berikutnya adalah apa ini? Terapkan Lean Tools, Lean Building Block yang diperlukan secara bertahap.
Jadi tadi yang kita ajarkan, kita diskusikan tadi, Lean Tool dan Lean Building Block tadi, itu dijalankan secara bertahap. Nah, kemudian kontrol dan monitoring hasil secara keseluruhan. Ingat ya, proses Lean itu proses yang lama, proses yang sangat menguras energi. Jadi tetap kontrol dan monitoring apakah hasil daripada aktivitas Lean kita itu sesuai dengan direction dari manajer yang ada atau tidak ya. Kemudian ketujuh, urai dan perpendek waktu proses secara terus-menerus dengan selalu menangkap non-value added yang muncul ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedelapan, Lean is an activity by design, non-sporadic activity. Artinya apa? Ya, Lean itu by design, seperti yang tadi saya jelaskan ya. Oke, yang kedepan, 9, memiliki energi yang besar untuk menjalankan Lean activity. Jadi yang Bapak Ibu sekalian, kalau yang ditugaskan untuk menjalankan Lean harus punya energi yang besar karena sangat menguras energi, ya, berhadapan dengan lawan teman-teman sejawat, berhadapan dengan segala macam ya. Kemudian 10, Lean adalah perusahaan budaya kerja perusahaan yang secara total untuk itu behavior kerja karyawan juga harus disentuh dan dimonitor pekerjaannya, ya. Lean itu perubahan budaya, sehingga apa? Budayanya juga harus kita sentuh. Behavior kerjanya dari karyawan juga harus kita sentuh. Nah, ini adalah tahapan-tahapan bagaimana kita menjalankan Lean, ya, seperti itu. Oke. Nah, sehubungan yang tadi tentang behavior, nah ini adalah salah satu tools yang sering kita pakai ya untuk memonitor, untuk mengontrol bagaimana perkembangan personal behavior atau perilaku daripada orang-orang karyawan kita, ya kan, di dalam menjalankan Lean. Ya, biasanya saya menggunakan model spider web seperti ini. Ya, intinya adalah kita ingin mengukur secara berkala. Rata-rata saya ukur sekitar 1,5-2 bulan sekali ya. Nah, saya punya ranking 0 sampai 5, 0 itu paling nggak bisa, 5 paling bisa. Yang kita ukur biasanya 7 ini, ya bisa naik turun. Tapi yang biasanya yang selalu ada untuk menjalankan Lean itu yang 4 kanan di sini, yaitu adalah fundamental function. Artinya apa? Betul-betul fungsi dasar daripada masing-masing orang, masing-masing departemen itu dia paham. Ya, kita juga ukur behaviornya tentang filosofi daripada Kaizen. Kita ukur juga tentang 7 ways finding skill-nya. Skill dia itu seberapa besar perkembangannya. Ini kita hitung juga, kita ukur juga. Ya. Terus berikutnya adalah Kaizen improvement skill. Kita hitung juga, kita ukur juga. Nah, ini salah satu pengukuran dari kita yang selalu kita monitor terus ya. Karena apa? Salah satu keberhasilan daripada Lean itu dari sini. Kalau ini nggak berkembang naik, oh berarti ada something problem dengan orang bersangkutan ya. Kalau ini saya kasih, ini ada nilainya ya ini ya. Ini ada seseorang ini rata-rata 3,8 ya. Nah, ini setiap orang kita nilai seperti itu ya. Oke. Nah, ini saya berikutnya akan sharing singkat apa yang sudah kita jalankan di Lean ya di beberapa perusahaan ya. Ini hasilnya ya kan. Ini kita jalankan di tahun 2000 berapa ini? 2016 berarti 4 tahun yang lalu ya. Ya, 4 tahun yang lalu ya. Satu perusahaan pembuat medical ya di Jawa Barat ya di Padalarang. Kita bisa lihat di sini, ini kita jalankan Lean Manufacturing dan BIMOS. Modelnya, konsepnya sama seperti yang tadi saya jalankan. Saya nggak full menjalankan Lean, tapi saya lihat dulu apa bisnis profil perusahaannya, apa yang jadi masalah, Lean-nya kita aplikasikan seperti apa, ya, seperti ini. Ya, ini secara garis besar kita hasilnya Lean selama kurang lebih 16 bukan 16, 1 tahun ya, kurang lebih 1 tahun. 9 bulan kita proyek di sini itu bisa meningkat sampai 34% hasil Lean-nya ya. Ini hasil akhirnya saja. Nah, ini akan saya sharing. Ada satu perusahaan yang belum lama kita eksekusi Lean-nya, yaitu yang pertama yang tadi setelah kita mengetahui bisnis profilnya mereka, direction daripada pucuk pimpinannya seperti apa. Nah, ini yang pertama kita adalah membuat interconnecting process ya.
Yang atas saya blok itu karena nama PT-nya ya. Saya nggak ingin membocorkan, ini menjadi pembelajaran kita semua tentang Lean ya. Nah, dari sini kita lihat ya, red cloud yang itu atau pink cloud ya, atau yang ada merah-merah itu adalah secara apa namanya, observasi singkat daripada masing-masing orang yang ada di situ untuk menilai sebenarnya proses kita itu bermasalah yang di mana. Nah, biasanya saya pakai ini dulu, interconnecting proses. Nah, ini kita lihat di sini adalah produksi. Ya. Oke, kita masuk produksi. Kita verifikasi datanya, kita ambil datanya, kita kemudian kita jalankan tools kita untuk betul-betul apakah interconnecting proses dengan red cloud di sini itu mirip atau sama dengan data actual yang kita ambil setelah ini. Nah, sehingga dari sini ya. Nah, di dalam proses perjalanan development ini muncul, oh ada masalah di yang lebih krusial lagi, yaitu adalah di marketing. Sehingga apa? Kita nggak langsung masuk ke produksi, tetapi kita masuk ke arah yang lebih krusial, yaitu marketing. Nah, ini kita lihat ini baru apa namanya baru berjalan apa namanya setengah tahun yang lalu ya, 9 bulan yang lalu ya. Nah, sebelumnya marketing di sini adalah tidak merecord, tidak mengontrol delivery ordernya. Sehingga apa? Kadang-kadang kita bisa lihat di situ delivery ordernya nggak 100%. Nah, kita membuat tools, kemudian mengarahkan bagaimana kita apa namanya apa namanya berinteraksi, ada BCM, ada operation management operating systemnya kita benahi dan sebagainya dengan tools yang ini. Ada kontrol, ada merah kuning ini adalah setiap seminggu orang marketing akan cek status daripada raw materialnya, production apanya, apa segala sampai warehouse delivery, sampai 3 minggu, 4 minggu ke depan. Apa yang terjadi setelah dijalankan seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, 100% dan bertahan 9 bulan lebih, 9 minggu lebih tidak pernah apa namanya delivery-nya itu error. Delivery-nya pasti 100%. Nah, ini pijakan pertama marketing. Setelah marketing apa yang kita lakukan? Nah, kita lakukan di sini kita lebih mengarah ke produksi. Kita sentuh produksinya. Ya, mulai awal ya Januari itu kita bisa lihat apa namanya productivity rasionya sangat kecil ya kan. Kemudian naik dan lebih stabil di angka 80-an. Nah, ini yang lain juga area yang lain, mesin yang lain seperti itu kita bisa lihat di sini. Ini awalnya jelek, semakin naik, semakin bagus, semakin rata. Ya. Nah, setelah itu kita lihat mengapa kok nggak bisa naik lagi. Nah, kita bisa lihat di sini. Oh, nggak taunya di sini banyak lost time yang terjadi karena mesin rusak. Setelah kita perselidiki lagi, bukan mesin rusak, tetapi adalah tentang setting dan adjustment-nya. Nah, sehingga apa? Periode lean blocks berikutnya yang kita terapkan adalah TPM. Mengapa? Ya kan? Karena apa? Di TPM diajarkan technical assembly setting dan technical installment setting. Jadi ini tadi dari kita marketing, kemudian produksi. Setelah produksi selesai, lean block berikutnya adalah TPM. Jadi kita malah belum flexible resources belum, karena apa? Kita di dalam aliran proses lean kita menemui masalah apa namanya problem daripada setting dan adjustment ini, dan toolsnya lean blocknya itu adalah TPM. Ya. Oke, nah ini adalah Mohon summary izin, dan Pak. Boleh yang tadi brainstorming itu tadi, Pak? Boleh? ya. Di apa? Saya mau lihat bentar aja, Pak. Cuman mau Yang mana, screenshot. Pak? Sorry. Yang tadi brainstorming itu, Pak. Sebentar, Pak. Brainstorming pakai post itu dulu, Pak. Sebentar aja, Pak. Oh, oke. Sebentar Di aja, Pak. sini, ini? Sebelumnya, Pak. Ah, itu bentar aja. Betul ya. Oke, silakan, Pak. Ya. Oke, Pak. Sip. Yuk. Terima kasih. Yuk. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah ini summary terakhirnya, yaitu kita sudah menjalankan lean 6 bulan, tetapi masih ada PR-PR. Nah, ya. Jadi inilah yang dinamakan PDCA daripada lean itu seperti itu, ya. Jadi tetap ada area yang masih belum tersentuh, ada area yang harus kita kembangkan terus-menerus, ya. Oke, saya pikir selesai apa namanya webinar kita
siang ini. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Silahkan menulis pertanyaan-pertanyaan yang ada, ya, ke admin kita, ya kan, atau yang belum silahkan mulai ini. Nah, saya akan sedikit memberikan eksplanasi sedikit, yaitu tentang donasi. Silakan nanti kalau ada yang ingin berdonasi, silakan disampaikan ke sini untuk kebutuhan operasional dan webinar kita selanjutnya. Silakan difoto, atau nanti kalau ada yang ingin sertifikat, silakan juga nanti kontak ke Ele, ya, nanti ke email atau WA yang sudah ini, ya. Kemudian, nah ini juga ada tentang seputar manufacturing. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin mendapatkan sharing-sharing tentang manufacturing yang ada, silakan email, WA ke Ele, ya kan. Kemudian nanti akan kita bahas ke webinar berikutnya, ya. Atau ada yang ketinggalan tadi, nggak ikut dari awal, ya kan? Atau ingin mengetahui webinar kita yang lain-lainnya, silahkan klik channel YouTube kita. Itu ada banyak sekali model-model di sana, ya. Oke, kita buka sesi tanya jawab kita. Silakan. Saya close, ya, stop sharing kita supaya kita bisa berhadapan, ya. Oke, yang pertama, sambil menunggu mungkin untuk dokumentasi kita, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menghidupkan kameranya, videonya. Mungkin kita akan screenshot sini supaya kita bisa tahu, ya. Oke, pertanyaan pertama apa? Mungkin admin ini, ya. Ya, silakan ini nanti kita akan host kita akan foto, ya. Pertanyaan pertama adalah bagaimana strategi implementasi Lean dan paralel penerapan RISAL, karena sepengetahuan saya Lean adalah build culture dan perlu waktu, sementara owner terkadang perlu speed dan see the result. Oke, good pertanyaannya, ya. Nah, saya ulangi, tadi sudah saya jawab sebenarnya. Pertama, ini ada hubungannya dengan owner. Owner harus diberi pemahaman bahwa Lean itu tidak bisa singkat, tetapi bukan berarti, kan, hasilnya menunggu Lean-nya itu selesai semua, tidak, ya, tidak seperti itu. Tapi secara progresif, sama seperti tadi yang saya sampaikan, ya. Ini kita lihat tadi, saya kembali lagi ke ini ke slide, ya, untuk menjawab pertanyaan ini tadi. Kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, ini kita lihat, ya kan, hasilnya tidak menunggu sampai 9 bulan, tetapi kita lihat sini secara gradual, bulan berbulan itu ada peningkatan seperti itu, ya. Nah, ini kalau kita perlu nanti silahkan berdiskusi dengan owner dan menyampaikan Lean itu bertahap ininya hasilnya, ya. Terus kemudian pertanyaan antara build culture dan perlu waktu, memang, dan pembangunan budaya ini penting, sehingga bagaimana caranya, ikutin tadi yang saya sampaikan tadi, bagaimana eksekusi daripada Lean satu persatu, ya, mulai dari pemahaman bisnis profilnya, terus eksekusi dan sebagainya, ya. Memang budaya. Oleh karena itu tadi ada tool satu yang spider web tadi untuk menilai, ya, seperti itu, ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau kurang jelas lagi mungkin bisa tanya lagi ke admin. Silakan. Berikutnya ada host. Oh, ini ada sebagian work processes yang telah mencapai level optimal dengan pengukuran KPI, misalnya dari kinerja purchasing. Bagaimanakah alternatif yang dapat diambil manajemen untuk kembali memberikan challenge agar supaya kinerja divisi tersebut menjadi makin optimal dengan bisnis proses yang hampir tidak berubah. Nah, kembali lagi, kalau dari sini mengapa kok purchasing lagi yang diberi target? Tapi kalau memang dari direksi tadi sudah memutuskan, oh ya memang saya ingin purchasing lebih tinggi lagi, buka tadi, buat interconnecting proses tadi, ya, seperti yang tadi dia ada di sini, ya. Tadi mana saya buka lagi tadi, interconnecting proses, interconnecting proses ada di mana tadi, interconnecting prosesnya ini tadi. Buka interconnecting proses supaya apa? Ya kan, orang purchasing tahu,
meskipun dia sudah melakukan banyak sekali usaha, banyak sekali melakukan improvement ya Kaizen, tetapi hasilnya masih belum tinggi. Nah, sebenarnya yang dipentingkan di sini adalah itu tadi, bagaimana pemahaman dari purchasing untuk mengetahui bahwa interconnecting prosesnya di dalam proses dia itu masih bermasalah. Atau sudah berhasil tapi masih level yang rendah gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Caranya seperti itu ya. Oke, ada next berikutnya. Oh ya, oke. Terus bagaimana mengintegrasikan lean manufacturing dengan quality management system? Ini maksudnya quality management system ISO ya mungkin ya. Kalau saya ini ya. Nah, sebenarnya antara quality management system kalau ini memang betul-betul ISO ya, tentang ISO 9001, 14.000 atau 22.000 di food ya. Sebenarnya nggak ada hubungannya. Karena quality management system itu hanya sistem yang mengarahkan agar ya kan kualitas produk kita, kualitas proses kita itu terstruktur ya mendapatkan sistem yang bagus ya. Tetapi kalau lean itu mengarahkannya adalah bagaimana menciptakan proses dengan lead time yang semakin pendek dan sebagaimana. Jadi sebenarnya nggak perlu diintegrasikan karena memang ininya berbeda tujuannya antara sistem lean manufacturing dengan quality management system kalau memang betul-betul tadi ISO ya itu memang berbeda. Kalau satu hanya melihat itu tadi kesesuaian daripada sistem manajemen yang dibangun, tetapi kalau yang lean manufacturing memang arahnya adalah memperpendek dan lebih memperpendek dari proses lead time yang ada. Tapi kalau dari pengalaman saya, kalau lean manufacturing-nya sudah jalan dengan baik, quality management sistemnya pasti nggak ada bermasalah. Dari pengalaman saya seperti itu ya. Oke, itu pertanyaan. Ini yang sudah ya. Ini sudah. Oke, berikutnya. Artinya tahapan lean itu bisa, ini mungkin lanjut ya, nggak apa ini. Artinya tahapan lean itu bisa berbeda-beda, ya, sesuai kondisi masing-masing perusahaan, sehingga setiap tahapan lean mana yang bisa kita lakukan perlu kita lakukan sesuai kebutuhan perusahaan. Yes, betul. Korek, betul. Betul sekali ini. Jadi tahapan lean itu bisa berbeda-beda. Ya, bisa lamanya Pak, perusahaan sana lean-nya kok bisa berhasil dalam waktu 2 tahun, berarti sini 1 tahun. Atau mungkin 2 tahun juga, belum tentu. Bisa juga lebih cepat dan bisa juga lebih lama. Ya, jadi tergantung daripada bisnis profil masing-masing. Ya, seperti itu ya. Betul, ini pertanyaannya dan memang seperti itu ya. Oke, host, ada berikutnya? Oh, ini lagi ya. Ini selamat siang, oke. Saya ingin bertanya perihal lean di industri farmasi atau kimia. Seperti yang saya tahu di industri tersebut sangat sulit sekali melakukan efisiensi di prosesnya karena banyak terjadi hal-hal yang tidak terduga seperti kondisi bahan baku saat proses yang bermasalah atau alat dan mesin. Bahkan waktu yang sudah dibuat di dalam OPC dan FPC bisa sangat berbeda jauh ketika di lapangan dan selalu berbeda-beda tiap produksi. Beda halnya dengan industri lain. Lalu bagaimanakah cara upaya kita untuk mengatasi hal tersebut? Nah, sebenarnya sama saja ya, mau industri kimia, industri farmasi, elektronik, otomotif sama, Pak. Ya. Yang kita hadapi ya, itu pasti banyak sekali keanehan-keanehan yang mungkin tidak dialami oleh perusahaan yang lain. Ya, caranya bagaimana? Buatlah interconnecting proses, buatlah value stream mapping, petakan satu persatu masalah yang muncul itu di mana. Nah, itu ya. Jadi bukan berarti di industri kimia, saya pernah kok melakukan di industri kimia, pernah. Itu bisa ya. Masalahnya ya harus kita bedah satu persatu ya. Masalahnya yang muncul apa, dan yang paling penting adalah masalah yang muncul betul-betul terverifikasi dengan data yang ada. Sama seperti yang tadi yang saya sebutkan data yang di awal tadi ya, di dalam proses lean kita, itu seperti itu. Jadi antara asumsi yang dikeluarkan atau statement yang dikeluarkan oleh atasan kita, direksi kita, ya kan, atau manajemen kita, itu harus verifikasi dengan data. Dan kemudian berikutnya adalah keseringannya seperti apa. Nah, dari data-data yang muncul itu nanti akan kita petakan dan kita urai satu persatu sesuai dengan prinsip tadi yang benang
benang apa namanya tersimpul tadi. Jadi kita urai satu persatu ya. Kurang lebih seperti itu caranya ya. Jadi jangan terlalu pesimis ya. Masalah itu yang tadi yang ada apa nggak konsisten dalam menjalankan OPC dan FPC itu yang harus kita kenali menjadi suatu wish ya. Dan yang penting adalah bagaimana solusinya, bagaimana improvementnya dan kaizennya ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada yang lain? Cukup? Ada yang lain? Selesai semua, admin? Oke, saya pikir sudah saya jawab semua pertanyaannya. Terima kasih waktunya dari Bapak Ibu sekalian. Kebersamaan kurang lebih berapa ya? Hampir 2 jam ya, hampir 2 jam. Terima kasih waktunya. Semoga ilmu yang kita sharing bersama tadi bermanfaat dan Bapak Ibu sekalian mengetahui dan memahami tentang proses lini yang ada. Kalau ada yang masih di luar ini masih Bapak Ibu sekalian masih ada yang ingin bertanya, silakan kontak dengan sekretari kita, dengan Ele ya kan, silakan WA, kemudian email, dan juga nanti kita akan berdiskusi lebih banyak lagi. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa di next webinar selanjutnya ya. Terima kasih dan selamat sore, selamat bekerja dan berkarya kembali. Oke, thanks for all.